Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke baik teman-teman. Eh Memang IHSG-nya ya teman-teman seperti ini. IHSG-nya masih belum kemana-mana. Bahkan kalau kita lihat kecenderungannya, IHSG-nya itu seperti mencari support terus ya, seperti itu. Ya wajar seperti itu. Memang lagi ada Piala Dunia juga. IHSG-nya memang nggak kemana-mana. Namun kalau kita perhatikan, ada satu saham yang sebenarnya ini udah turun cukup dalam karena komoditasnya juga turun, dan saat ini ketika komoditasnya dia mulai naik, saham-saham ini juga uh, mulai ada kenaikan teman-teman. Oke baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan ya karena udah terlalu malam. Ya ini adalah kondisi IHSG. Seperti biasa, saya selalu memulai dengan kondisi IHSG. Teman-teman nggak usah bosen ya, seperti itu. Saya juga nggak akan panjang lebar. Oh teman-teman, ini IHSG-nya masih dalam rentang pergerakan yang sama. Kuning itu resistannya, ya boleh dibilang saya langsung ambil resistan tertinggi aja, 7125. Kemudian di bawahnya ada 7100 ya. Untuk supportnya boleh dibilang saat ini IHSG-nya sudah benar-benar pada beberapa support penting, yaitu di sekitar 7013 ya. 7013 sekarang 7012, terus kemudian ada EMA 200-nya kisaran 7006, ya boleh dibilang 7000 seperti itu. Kalau itu jebol ada 50 retracement-nya dia di kisaran 6960 sampai ya kisaran, kalau yang paling bawah dari candle yang paling banyak dilewati adalah 6950-an sampai 6960. Jadi udah jelas kondisi IHSG masih belum kemana-mana, namun ada kecenderungan akan ngetes supportnya. Dan kalau kita lihat dalam weekly-nya juga seperti ini, ada tendensi IHSG akan melemah. Perhatikan karena candle weekly 1 2 3 4 5 sekitar 5 bulan 5 minggu ini, minggu ini adalah low-nya atau terendahnya dalam sekitar 5 minggu ke belakang ini. Jadi teman-teman, kita masih tetap harus berhati-hati. Namun demikian kita nggak usah terlalu takut dengan kondisi market yang seperti ini ya. Karena IHSG bisa seperti ini karena pergerakan dari saham-saham yang ada di dalamnya saling tarik-menarik ya teman-teman. Tarik-menarik, ada yang mendorong IHSG, ada yang mendorong naik IHSG, ada yang memberatkan IHSG. Nah seperti ini adalah merupakan saham penggerak bursa. Kalau kita lihat BRI, Bank Mandiri, kemudian BNI, Adaro, United Tractor masih mendorong naik IHSG. Yang memberatkan adalah Astra International teman-teman. Hari ini turun 2,8%, hampir 3%, Astranya turun. Kemudian GoTo sekarang udah bercokol di 8, urutan ke-8, kemarin sekitar 5-an ya. Terus juga dari ini ada juga yang memberatkan IHSG, kalau kita tarik ke bawah itu ada MTK teman-teman, MTK. Sekarang MTK bercokol di nomor 20. MTK turun terus. Kemarin saya sampaikan ini mungkin merupakan potensi, tapi sementara belum ya, karena belum ada reboundnya sama sekali. Terus yang mendorong kenaikan IHSG adalah banking, BRI, Bank Mandiri, BNI, kemudian dari sektor batubara. Memang batubara, kalau teman-teman yang mengikuti channel saya udah saya sampaikan dari kemarin, batubara ini harganya dari 330-an, 347, 350, sekarang adalah 380. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk kondisi regional sekilas seperti ini. Kalau kita lihat angkanya, Amerika tadi malam turun ya. Kemudian untuk campuran ya, Eropanya ini masih turun juga. Nah, Hang Seng-nya plus hampir 2%. DoFood-nya naik-naik sedikit. Nah, untuk lebih jelas kita bisa melihat pergerakan di sini ya, pergerakan kondisi market di sini. Nah, Amerika teman-teman yang sebelumnya adalah naik dan naik, ini saat ini dia terkoreksi, tapi hitungannya masih kecil ya, karena memang ketemu resistan. Kemudian Nasdaq-nya juga terkoreksi sama. Yang paling advance pergerakannya adalah DJI, Dow Jones-nya. Nasdaq-nya memang baru sampai di 50 retracement, SP500 juga kisaran di 61 sampai 50 retracement. Ini Hang Seng-nya yang hari ini tampil bagus banget ya naiknya. Kemudian Nikkei-nya ya sama ikut retracement juga, karena udah 3 hari retracement. Hari ini udah retracement, sudah mulai ada rebound. Ini kondisi Eropa di puncak ada konsolidasi ya seperti itu.
Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas crude oil. Nah, crude oil ini teman-teman, ini ada rebound ya. Ada rebound. Kemarin masih ingat di bahasan kemarin saya sampaikan bahwa crude oil ini ada supportnya di sini. Apakah mau tembus support atau lanjut? Begitu ya di bahasan kemarin, apakah mau tembus support atau lanjut? Ternyata setelah sampai di supportnya dia rebound. Kemudian natural gas setelah retracement kemarin ini juga sedikit ada konsolidasi. Nah, batu bara ini yang melejit ya, dari 350 kemarin, hari ini adalah di 380. Ini jelas berefek sekali ke saham-saham yang terkait batu bara, mostly bergerak naik. Kemudian terkait metal masih belum jelas ya. Pergerakan masih belum jelas. Emasnya setelah retracement kemarin sekarang konsolidasi. Nah, kemudian kita lihat dulu teman-teman untuk indeksnya. Indeks biasalah kita lihat dolar indeksnya. Dolar indeks tadi malam sempat ada penguatan, namun ini ada pelemahan lagi teman-teman ya. Nah, dolar indeks ini kekuatan mengartikan kekuatan dolar terhadap 6 mata uangnya ya teman-teman. Nah, 6 mata uang yang berpasangan berpair dengan USD. Nah, ini artinya biasanya kalau dolar indeksnya ini melemah, ini biasanya sih marketnya membaik seperti itu. Tapi ini kemarin memang ada penguatan, hari ini ada pelemahan lagi. Jadi misalkan hari dolar indeks ini melemah lagi, kemungkinan marketnya akan membaik. Tapi ini mesti dipadu juga dengan US 10 years bond-nya masih cenderung turun. Jadi sepertinya sebenarnya marketnya tidak ada masalah di market saham. Bond-nya turun, kemudian dolar indeksnya juga turun. Kemudian VIX kecemasan pasarnya kemarin sempat naik ya. Ketika kecemasan pasar VIX-nya naik, itu biasanya marketnya turun seperti halnya tadi malam juga turun. Nah, hari ini masih belum begitu jelas karena ini ketemu resisten sebelumnya. Kemudian untuk komoditi untuk harga komoditas kan tadi hitungannya sebenarnya walaupun sebagian besar sudah, walaupun ada beberapa yang rebound, tapi sebagian besar masih pada turun ya. Jadi ini core commodity indeksnya masih turun ya teman-teman. Yang rebound kan baru batu bara, terus kemudian apa tadi, minyak, tapi kan masih dari dasar seperti itu. Terus kemudian kalau harga batu bara teman-teman ini sudah di Newcastle Coal Futures ini sudah di sekitar 370. Ya, kalau di sini tadi sekitar 380 ya, beda-beda sedikit seperti itu. Tapi intinya komoditas yang terkait energi yang mulai rebound adalah minyak ya, terus kemudian coal yang sudah jelas rebound. Ini bisa menjadi guidance untuk teman-teman untuk memilih sektor. Jadi sektor-sektor yang bagus adalah sektor-sektor yang terkait itu. Kalau batu bara memang sudah bergerak beberapa hari ya, seperti itu. Terus kemudian yang ini yang kaitannya dengan judul saya, yaitu komoditasnya naik, saham-saham ini berpeluang lanjut. Nah, ini adalah yang terkait dengan energi teman-teman. Energi terkait dengan minyak seperti itu. Nah, komoditas-komoditas yang naik, kalau batu bara tadi kan memang sudah beberapa hari, sedangkan untuk minyak ini kan istilahnya kan baru rebound. Nah, ini yang saya bilang, kenapa kita harus melihat komoditas, sering-sering melihat komoditas. Karena di sini kita bisa mendapatkan guidance mana sektor yang berpeluang. Ya, mana sektor yang berpeluang naik ya. Kita aja langsung ke bahasan boleh ya. Kita langsung ke bahasan aja. Sektor-sektor yang jelas terpengaruh dari kenaikan harga komoditasnya itu ya teman-teman. Itu adalah sektor energi. Teman-teman coba kita lihat dulu sektornya itu. Nah ini. Teman-teman, sebentar, internet saya lagi benar-benar lambat. Sebentar teman-teman, internet saya benar-benar lambat. Sorry teman-teman, saya benar-benar harus keluar dari OLT saya karena lambat sekali internetnya ya. Jadi tadi bahasanya adalah sektor yang komoditasnya rebound setelah terkoreksi beberapa hari. Komoditasnya juga terkoreksi ya.
komoditasnya juga terkoreksi seperti ini dan juga saham-sahamnya juga terkoreksi. Kalau di bahasan kemarin sektor-sektor ini turun terus udah berapa hari. Itu adalah peluang ya. Peluang kalau ya, karena yang kemarin kan saya sampaikan adalah ini adalah sektor-sektor yang terkait komoditas. Jadi kalau harganya turun, coba ditengok dulu di komoditasnya kenapa sahamnya turun. Oh, ternyata komoditasnya juga turun. Jadi kemarin kan saya sampaikan seperti itu ya bagi teman-teman yang nyimak video saya kemarin. Nah, potensinya adalah ada ketika komoditasnya naik. Begitu komoditasnya itu mulai naik seperti ini ya, rebound dari dasar. Dan kalau kita tengok di sini, harga saham-saham yang terkait dengan komoditas itu juga rebound. Seperti Elnusa, teman-teman bisa lihat. Elnusa itu koreksinya udah dalam. Ya, koreksinya udah dalam. Nah, ini seperti ini. Coba kita ukur. Nah, ini dalam tren besarnya ya, tren besar yang saya ambil itu dari, nah ini saya ngambil tren besarnya adalah dari sini teman-teman. Tren besar yang saya ambil adalah, ini adalah swing low-nya dari 250 ya. Kemudian swing high-nya di sini ke 400. Terus dia koreksinya memang trennya ini ya. Sebentar. Saya mukul nyamuk dulu, gede banget soalnya. Nah, ini trennya dia memang kalau kita ukur itu Elnusa ini enak sebenarnya. Ini tradingan dengan tren yang sangat enak. Nah, seperti ini. Ini anunya lah. Supportnya dari uptrend price channelnya itu kalau kita pakai ini. Terus kemudian kita tambah. Nah, begini pas ya. Kita tambah tengah boleh. Begini kira-kira. Nah, enak sekali pergerakan dari si Elsa ini teman-teman. Ini dalam tren besarnya dan dalam kenaikannya teman-teman dari 250 sampai 400. Elnusa itu terkoreksinya dia sudah supportnya pertama ya. Support kedua di 38 retracement jebol, di sini ada target memang ke 61. Sebenarnya kalau misalkan dia lanjut koreksi, ya kemarin kita lihat candlenya dari Elnusa itu memang percaya diri turun, sehingga memang targetnya di 61 sini. Pas banget ya teman-teman, pas banget dengan trend lain ya. Ini adalah uptrend price channel, di mana ini resistan dari uptrend price channel, ini support dari uptrend price channel, dan ini middle bandnya kita untuk bantu-bantu ini ya. Ternyata sebenarnya dari 38 retracement ini dia break, itu targetkan ke 61, ini coincide atau bersamaan atau berbarengan dengan 38 dan berbarengan dengan 61,8 retracement, berbarengan dengan MA 200 dan juga berbarengan dengan support dari uptrend price channel. Sebenarnya ini adalah base entry-nya dari Elnusa. Ya, sekaligus di sini kan ada support nih. Namun sepertinya karena minyaknya udah rebound duluan, jadinya orang-orang yang sudah menunggu ini juga udah nggak sabar antri riba disikat, akhirnya kan bergerak. Nah, kita lihat teman-teman untuk besok kondisi dari harga komoditas ini apakah masih hangat? Apakah dia benar-benar rebound dari dasar seperti ini ataukah koreksi? Nah, seperti itu. Nah, ini kalau yang di sini sebenarnya kita juga bisa mengukur ya. Ini oil ya. Oil itu kita coba ini harusnya kita coba ukur kira-kira di sini ya. Sorry, kita gambarin kira-kira di sini kan kita harus ukur kira-kira di 50 retracement dari oil ini di berapa. Nah, karena 50 retracement ini bisa menjadi target kenaikan dari oil. Kalau misalkan oil lanjut naik, maka memang berpeluang bahwa sektor-sektor ini yang terkait minyak ini akan juga lanjut naik. Nah, ini potensi ya teman-teman, ini baru sehari naik. Nah, terus Pak, ini kan sudah mulai rebound nih. Kira-kira berapa sih kenaikannya dari si Elsa ini? Elsa ini kan kalau kita naik, yang ini naik tadi untuk mencari supportnya, sekarang coba kita cari di manakah dia memiliki resistannya. Nah, untuk supportnya teman-teman ini saya kasih, untuk resistannya saya kasih warna merah aja. Begini, jadi Elnusa itu resista di 338 retracement, 338 maksud saya. Sekarang kan baru di berapa itu harganya? 320
26, 338, kemudian 350 itu resistan kedua. Targetnya sementara ke 360 teman-teman. Elnusa menarik ya, menarik, ini barang pernah kasih profit besar juga. Secara tren bagaimana pergerakan dari si Elnusa ini? Trennya memang pada saat turun kemarin nih sebenarnya ini teman-teman bisa lihat pada saat Elnusa itu turun kemarin. Ini sebenarnya kekuatan tren turunnya ini mulai di sini udah lemah teman-teman. Sebenarnya mulai di sini ini kekuatan tren turun dari si Elnusa ini udah lemah. Ya. Dan sekarang bagusnya adalah mulai ada bibit-bibit ADX-nya naik di atas 20, kecil banget di sini nggak kelihatan. Ini kalau dibawa ke 60 menit, mungkin teman-teman bisa ngelihat ADX-nya. Nah kan, ADX-nya sudah mulai kelihatan, arahnya juga sudah mulai bener di sini. Ini dalam 60 menit mungkin kita bisa ukur di 120, mungkin bisa kelihatan. Ya sudah sih, di 120 udah mulai kelihatan, cuman belum sempurna ya. Cuman belum sempurna, ya intinya ini sudah mulai ada pergerakan. Coba kita tengok dulu untuk momentumnya dari ini. Oke, momentumnya mulai naik, mulai meningkat. Volumenya sayangnya yang kurang kenceng ya untuk Elnusa. Kemudian kita lihat juga untuk Medco ya, Medco juga hari ini juga rebound juga teman-teman. Ini Medco juga kemarin saya bahas juga ya. Medco juga kemarin saya bahas juga. Nah ini Medco itu secara koreksi, ingat ini saya kalau mengambil selalu dari tren yang paling kecil. Medco secara koreksi memang udah sampai targetnya kemarin ya teman-teman. Dalam tren ini naik dari sini, swing low ini ke swing high ini. Medco itu kan tidak kuat di 38 retracement yang di sini, dia targetnya ke 61, kecapai kemarin dan hari ini rebound. Kalau kita lihat dari sini, reboundnya dia ini minimal ke 1088 teman-teman. 1088 yaitu rebound dari 61,8 retracement ke 38 retracement di 1088. Tapi kalau kita mau pakai 50 retracement kenaikan dia bisa juga. Jadi kita tarik dari sini teman-teman. Nah ke sini, maka 23,6 retracement ini adalah sudah dilewatin, resistan pertama udah dilewatin, resistan kedua 38,2 retracement sudah dilewatin di 1088 sekaligus merupakan 38 retracement. Targetnya dia di resistan sekitar 1088, kemudian target 50 retracementnya di 1110. Ya, masih menarik ya, dan ini secara pergerakan memang menarik untuk Medco ya. Kita lihat ADX-nya arahnya sudah nggak trending lagi karena merahnya udah nongol. Cuman sebenarnya arahnya belum benar. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman menggunakan indikator pasti telat. Kenapa? Indikatornya belum nongol birunya. Jadi sementara sih menurut saya sih harus berani agak spekulatif begitu. Dengan cara masuk tanpa menggunakan indikator ya, nggak usah semuanya, masuknya itu ya secukupnya aja, intinya udah bikin harga patok lah begitu ya, kira-kira begitu. Nah ini, jadi kalau teman-teman yang menggunakan ini ya, Fibonacci, berani agak spekulatif di area sini. Jadi ya beraninya, kalau kemarin memang belum ada sinyal yang bagus, tetapi hari ini dari permulaan hari sinyal dari Medco ini bagus pergerakannya. Jadi biasanya sih kalau bisa ngelihat tape readingnya dari si Medco biasanya udah langsung masuk karena udah kelihatan gitu, udah kelihatan bergerak ke kanan kan. Ini kalau dalam time frame 90 atau 60 maksud saya mungkin udah kelihatan ya, 60 mungkin udah kelihatan pergerakannya. Nah ini kan sudah mulai rebound kan dari berapa tadi? 990 udah mulai rebound ya. Ini dalam 60. Jadi sejak opening tuh dia langsung naik nih, cross up MA35 dalam 60 menit udah kelihatan. Itu fungsinya kadang kita harus bertukar-tukar menggunakan indikator yang beragam untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya teman-teman. Nah kemudian untuk Medco tadi udah saya bahas resistannya. Untuk gas maksud saya. Nah perusahaan gas juga terkait energi ini, tetapi harganya masih inline dengan trennya ya. Jadi udah saya bahas kemarin, ini adalah tren naik dari perusahaan gas.
Di sini support, di sini support ya, di sini supportnya, di sini supportnya, dan secara tren pergerakannya masih oke. Bentuknya adalah seperti ascending triangle ya, ascending triangle, di mana ini adalah flat topnya ya. Terus kemudian ini adalah dasarnya, sehingga polanya mungkin seperti ini, dan suatu saat bila ada dorongan volume di sini mungkin dia akan naik. Ascending triangle kecenderungannya adalah naik karena adalah higher low ya. Jadi perusahaan gas secara tren bagaimana? Trennya belum begitu nggak sekencang kemarin. Trennya nggak sekencang kemarin, tapi sebenarnya arahnya udah bener, cuman trennya belum kuat gitu aja. Nah kemudian untuk Akra juga Akra konsolidasi ya teman-teman. Akra konsolidasi. Oh enggak, sorry. Tadi saya lihatnya di situ. Akra sudah mulai break resistan pertama. Ini gambarannya masih sama dengan kemarin. 2 hari sinyalnya udah bagus, dan Akra ini biasanya kalau dia turun ini menarik. Ya, resistannya pertama udah berhasil dilewatin, resistan kedua di 1415, targetnya di 1447. Oke, kemudian terkait komoditas lain yang juga masih ngejos, yaitu komoditas apa tadi? Komoditas batu bara ya teman-teman. Batu bara ini 380, ini futuresnya 370, jadi memang masih melanjutkan kenaikannya batu bara. Nah ini sektornya juga masih bagus saham-sahamnya. Nah kita bisa lihat ini ada Harum ada resistan kisarannya 1700 ya. Ya, sekarang memang di dekat di 38 retracement 1700, target sementara 1780 masih menarik ya. Harum pergerakannya oke. Kemudian Indo Tambang Raya juga hari ini dia keluar ya. Udah keluar belum dari konsol areanya? Yang pasti dia keluar dari 50 retracement, semakin menjauhi 50 retracement yang saya garis bawah yang biru itu, tapi ada resistan sekitar 42.50. Teman-teman, 42.50 adalah merupakan resistan dia. Ini oke pergerakannya. The next resistannya 42.450, 43.900, supportnya dia 41.350 teman-teman. Kemudian Adaro juga jos gandos ya, naiknya 3%, tetapi ada yang lebih kencang lagi teman-teman, yaitu waran terstrukturnya Adaro. Ya, Adaro, waran terstruktur. Saya jarang banget trading ini. Cuman ngelihat dari ini naiknya 13%. Ini memang tradingan ya teman-teman. Waran terstruktur itu adalah sebenarnya untuk tradingan karena volatilitasnya itu bisa lebih menarik daripada si induknya begitu. Ingat ini waran terstruktur bukan seperti waran biasa, artinya ketika selesai masanya ini tidak ada konversi ke saham, karena kalau memang harganya in the money dia akan ditransfer untungnya langsung ke RDI. Kalau dia out of money ataupun at the money tidak ada keuntungan ya. Begitu. Itu adalah waran terstrukturnya. Kemudian PTBA juga sama, OTW naik, dia ada resistan berikutnya 3840, target 3970. Mostly untuk sektor-sektor yang terkait batu bara ini juga membaik semuanya, walaupun sebagian percepatan geraknya nggak sama. Tapi intinya pergerakannya positif. KKGI juga ada resistan 512 ya. Nah, United Tractor teman-teman, ini saham aslinya enak untuk trading ya. Dari grup terkenal juga. Jadi naiknya setelah turun dalam, ini saham asli. Sektornya bagus, perusahaannya bagus, dan juga teman-teman tuh simple sebenarnya nggak. Ini perusahaan bagus dan sektornya bagus gitu loh. Jadi turun sebentar aja juga sudah naik kan. 28150, resistan 29435 udah dilewatin. 30.260 berhasil dilewatin, hampir sampai 50 retracement 30.900-an ya. Indika Energi masih pelan-pelan naiknya, ini resistan berikutnya 2940, target 3040 ya. Kemudian Petrosi udah ngegas duluan ya, ini all time high ya. All time high berarti the sky is the limit, dan settingannya adalah ketika dia ada pelemahan, buy on weakness ya. Doit masih belum ada pergerakan teman-teman. Kemudian ini weekly. MBAP juga ada sedikit pergerakan,
tapi dia pelan tapi naik ya. Break 7510, target 7800. Nah, nanti kalau udah lewat 7800 barulah oke, saya gambarin dulu deh. Kira-kira targetnya itu di 50 retracement di sini 7780. Kemudian kalau itu berhasil dilewati nanti, itu dia ada target lagi ke sini, langsung saya garis saja di sini. Jadi terus saya hapus biar nggak ruwet. Nah, target sementara ke 7770, kalau lolos dari situ 8890. Yang lainnya bagaimana terkait batu bara? Oke, belum ada yang lainnya ya, intinya pada bergerak. Nah, ini TCPI teman-teman masih ingat juga yang kemarin saya sampaikan, TCPI masih melaju ya, masih melaju terus. Ini dari lama sih saya bahas nih TCPI ya, kenaikannya udah luar biasa lah, turunnya mantap, naiknya juga mantap. Oke, baik teman-teman, dua sektor tadi adalah dua sektor yang bagus pergerakannya hari ini. Oke, sekarang kita akan bahas sektoral. Pergerakan secara umum, banking hari ini intinya masih melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Secara umum bankingnya hari ini masih, sebentar saya ambil catatan saya. Banking itu secara umum hari ini mulai pada naik lagi. BNI, Bank Mandiri, ya, BRI melanjutkan kenaikannya kemarin, BCA ketemu resistannya. Nah, kemudian seperti kalau Bank Danamon ini masih belum jelas pergerakannya, ini ada potensi rebound melanjutkan kenaikannya ya. Bukan potensi, udah melanjutkan kenaikannya adalah BTPS. BTPS kemarin saya bahas ya, ini lanjutkan kenaikannya. Terus kemudian yang lainnya nggak ada. Kemudian untuk Gropenin teman-teman ini sepertinya harus berhati-hati dulu karena jebol support-supportnya, karena grup ini juga sebelumnya udah naik kenceng ya. Jadi teman-teman tetap harus berhati-hati juga karena yang naik kenceng juga turunnya bisa kenceng, apalagi apabila terjadi perubahan ini istilahnya apa ya? Ya perubahan grup lah gitu loh. Artinya kalau satu grup yang naik itu mungkin kalau misalkan udah sampai di area-area take profitnya, resistannya begitu, bukan nggak mungkin dia akan terkoreksi. Kalau koreksinya berlebihan, dengan berlebihan itu artinya dengan volume yang kencang seperti itu, maka koreksinya bisa berlanjut. Itu yang harus hati-hati. Dan apabila grup ini, maksudnya orang yang trading di grup ini atau masuk di grup ini sudah keluar dari grup ini, bisa jadi mereka akan mencoba untuk masuk ke sektor lain, grup lain. Itu yang harus kita waspadai untuk mencari sektor-sektor yang kalau sudah punya sektor yang bagus pergerakannya dan mulai pada take profit ya sudah keluar. Ya, karena ini kan sudah berlebihan juga koreksinya kan begitu. Sehingga kita harus mencari sektor lain yang pergerakannya baru-baru mulai hangat begitu kan. Ini satu grup pada turun semua. Kemudian terkait digital bank saya udah scan sekilas tadi, masih banyak yang turun juga, beberapa yang mulai hangat adalah Baca. Tapi ini pilihan keberapa aja ya teman-teman, karena ini secara tren kan masih turun. Masih banyak sektor-sektor yang secara tren bagus, cuman ini melengkapi pembahasan saham-saham yang ada peluang begitu. Tapi usahakan teman-teman mengambil prioritas yang terbaik dari saham-saham yang pergerakannya paling baik ya. Paling bagus secara tren, secara sektoral seperti itu. Ini Amar masih lanjut pelan-pelan, tapi saya nggak ada ya teman-teman. Saya lebih suka saham-saham yang potensinya yang udah saya bahas di depan tadi. Nah, terus kemudian ada Bimas, potensial juga, tapi mesti harus berhati-hati dan selalu lakukan priority ya. Priority mana saham-saham yang lebih bagus dari koreksi seperti itu. Kemudian Astra sendiri untuk ini mencapai supportnya ya. Lainnya nggak ada untuk Astra, yang ini hanya unit detector tadi udah saya bahas. Kemudian terkait consumer ini masih beberapa bagus, Mayora, Indofood, Unilever, Aisa ya. Mayora ya, ini oke, lanjut naik walaupun terkoreksi. Indofood ya, Indofood rebound dari retracement, pas di 50 retracement dia rebound ya teman-teman. Terus Unilever ini ketemu resistan sepertinya ya, belum, maksudnya dia hold setelah kenaikan kemarin, tapi menarik ya karena dia bisa keluar dari area hijau itu. Terus kemudian setelah Unilever ada Aisa, ini potensi ya, sekali lagi ini
2 hari kemarin ada doji, hari ini melanjutkan kenaikannya, tapi tetap lakukan priority ya kalau trading ya. Sektor energi udah saya bahas tadi. Nah, kemudian sektor sawit sepertinya sawitnya memang rebound ya teman-teman, tapi sahamnya masih belum ya. Ini JAR kemarin yang naik aja balik arah lagi. SSMS kemarin bagus, hari ini sedikit aja melanjutkan kenaikannya. TAPG stop ya, berhenti. TAPG ini ketemu resistan juga, tren lain ya, resistan. DSNG masih belum jelas juga. Terkait coal udah saya bahas tadi. Terkait metal ADMR, waduh, ini benar-benar cost to cost ya, dari resistan ke support. Ini yang bagus dari sektor ini adalah Antam. Ya, walaupun ini masih hitungan konsolidasi, masih belum jelas ya. Karena ini kisarannya di sekitar 50 retracementan dia. Masih belum begitu jelas. Inco sih sebenarnya secara pergerakan lebih bagus, trennya lebih jelas begitu ya. Tren lainnya ini kalau kita copy, nah ya, ada tren channel ya, uptrend price channel. Kalau MDKA hari ini rebound, emasnya juga masih cukup bagus harganya. MDKA itu memang ketika dia kemarin breakdown dari 38 retracement di sini, maka target dia ke 61,8. Udah kecapai ya teman-teman. Jadi targetnya dia ke 42 sekarang ya, 4200. Ya, kemudian telekomunikasi ini sebentar saya cek dulu. Telekomunikasi hanya MTEL aja sepertinya yang cukup potensi ini. MTEL aja ya ini. Karena dia kenaikannya cukup progres. Ini ketemu resistan 728 ya. MTEL. Kemudian BRPT SA ini terkait oil and gas ini masih belum kemana-mana, tapi ada sedikit pergerakan naik begitu. Konstruksi saya skip, properti semen saya skip, saya langsung ke ini. Saya langsung ke kumpulan saham ya teman-teman yang biasa saya bahas. Itu ada EMTK, ada EMTK. EMTK kenapa dibahas Pak? Karena ini turun ya. Turun karena saya percaya saham-saham yang turun terus mungkin suatu saat akan ada kenaikan. Kalau sekarang belum, biarin aja dulu dia mau kemana, karena masih ngeri turunnya ya, belum ada reboundnya, belum ada menarik. Saya nggak punya sekarang, tapi kalau mulai ada potensi rebound ya, how low can you go ya, sampai seberapa turunnya dia gitu. Kemudian Saratoga ini terkait batu bara ya teman-teman, terkait batu bara. Kemarin koreksi, hari ini rebound. Ada resistan di kisaran 2675, 50 retracement. Itu ada Saratoga. Kemudian ini yang retracement dalam juga saya pantau. Ini IMAS ya. IMAS itu 38 retracement break. Targetnya sementara ke yang saya lingkarin dari kemarin-kemarin 878. Kita lihat dulu IMAS, berarti IMJS juga kita pantau juga. Nah IMJS hari ini IMJS itu kalau break dari 38 retracement targetnya ke 61, tapi hari ini benar-benar nyelup sebentar aja terus balik lagi. Nah kalau seperti ini ceritanya dia nggak jadi koreksi teman-teman, nggak jadi break 38 retracement. Sementara valid dia masih bermain di 0 sampai 38 atau koreksinya masih ringan, masih menarik ya ini. Ya ini bukti bahwa dia koreksi sebentar langsung buyernya menguasai, jadi sellernya kalah ya, tidak bisa membawa harganya turun. Kemudian ERA ya teman-teman, ERA teman-teman bisa lihat karena sudah berapa hari naik ini, dan kemarin juga saya bahas yang saya sampaikan kemarin akhir tahun, apakah orang pada mau beli kado seperti itu, karena saudara saya yang di Jakarta kemarin juga kontak saya kan mau beli action cam begitu, kalau biasa lah ke ERA Group biasanya kan gitu. Berarti mungkin baru dapat bonus kan, mau dapat bonus, jadi sudah bonusnya belum keluar tapi sudah dipikirkan mau beli apa. Nah begitu kan, itu namanya apa ya istilahnya ya, biasalah akhir tahun awal tahun pembagian bonus begitu, mungkin orang sudah sibuk mau beli apa begitu, dia mau beli DJI Osmo Action 3 teman-teman ya. Kemudian adalah setelah ERA adalah TKIM
INKP, coba ya kita lihat TKIM INKP. Sebenarnya ini barang nggak kemana-mana hitungannya untuk TKIM ya, 0 sampai 23 aja. Ya, tetap aja. Cuman INKP yang kemarin overshoot ya, atau kebablasan turunnya. Jadi memang sebenarnya daripada saham yang diem aja di tempat, saya lebih baik ke saham-saham yang kebablasan turunnya. Karena mungkin kebablasan turunnya itu karena kemarin banyak yang buang barang, mau buang atau mau take profit seperti itu. Sehingga ketika yang take profit sudah habis atau sudah nggak buang lagi, ya sisanya tinggal ada yang mau beli nggak. Kalau ada yang mau beli dan cenderung kuat, maka saham akan naik ya, seperti ini. Kemudian terkait Lipo Group saya masih punya MPPA, masih belum jelas. Kemarin di bahasan saya teman-teman. Nah kemarin di bahasan saya kan masih ingat nggak teman-teman, waktu saya tulis yang atas adalah MPPA ya, terus yang bawah adalah BSBK beberapa hari yang lalu. Jadi memang saya ada MPPA, ada BSBK waktu masih di bawah sekitar 250-an ya. Jadi yang atas MPPA tembus 200 nggak kuat, 206 kalau nggak salah. Terus yang bawah ini, yang atas nih, yang bawah nih bikin senyum, yang atas bikin manyun karena nggak bergerak, nggak lewat dari 220. Yang bawah ya memberikan profit lumayan lah. Seperti itu kemarin sempat saya share ya di video saya. Tapi saya nggak bahas BSBK ya, karena volatilitasnya hitungannya tinggi. Dan juga saham IPO, saya nggak mau teman-teman yang mungkin FOMO seperti itu. Kalau saya kan udah kebal lah seperti itu. Nah ini kan juga sama, kalau teman-teman lihat, ini kan arah turun, arah turun harganya udah 3 kali lipat ya teman-teman. Nah jadi saham-saham yang volatilitasnya sangat-sangat tinggi, saya nggak akan bahas. Karena kadang kalau saya tongolin aja gitu, teman-teman sudah pada beli. Jadi kalau mungkin mentalnya belum sekuat saya dan waktunya belum sebanyak saya untuk bisa memantau pergerakan saham itu, takutnya tiba-tiba protes, saya beli ini kok rugi gitu. Tetapi ketika untung nggak protes gitu. Itu adalah biasalah di saham kan seperti itu. Jadi kadang saya nggak menjelaskan atau nggak membahas saham-saham yang terlalu volatil seperti itu ya. MPPA multipolar saya nggak punya, MPPA aja, tapi kita lihat sebenarnya ini tradingan juga. Kemudian LPPF ini kisarannya masih di 50 retracement ya. Kemudian untuk grup ayam nih sepertinya ya di situ-situ aja sih, situ-situ aja. Nah kemudian terkait farmasi teman-teman, ini ada beberapa yang pergerakannya bagus. Seperti AGII hitungannya ya, walaupun nih maksud saya pergerakannya volatilitasnya cukup tinggi, tapi kalau teman-teman bisa menghandle-nya ini cukup oke dipakai tradingannya. Terus kemudian Mika juga hari ini saya miss. Saya udah berapa kali trading Mika karena memang barang-barang yang volatilitasnya tinggi saya sangat suka sekali untuk trading. Hari ini saya banyak nggak lihat market juga. Ini seperti ini karena memang ya terhipnotis sama saham BSBK, soalnya hari ini saya trading di situ. Mikanya saya nggak ingat. Selain itu juga karena saham batubara saya juga beberapa naik juga. Terus SRAJ ini yang masih lanjut. Terus Prodia ini juga sepertinya naik ya. Terutama Prodia balik arah lagi. Kemudian Care ya. Care itu kemarin saya bahas juga ya. Care ya pelan-pelan naik ya, tapi banyak jarumnya ya, mesti hati-hati juga. Terus Hill ini baru temu resistan pertama. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya untuk teman-teman semuanya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.